Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau minta tanggapan dari para relawan. Ini kalau yang hadir setidaknya yang saya undang ya adalah relawan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Memang angkanya berbeda-beda di masing-masing hasil SIGI dari masing-masing lembaga survei. Merasa nggak hasil atau elektabilitas yang didapat oleh Anies Baswedan saat ini juga adalah hasil kerja dari para relawan? Kalau kita bilang hasil kerja relawan, kita nggak punya alat ukurnya. Jadi sulit untuk elektabilitas itu? Iya, sulit untuk mengatakan itu misalnya determinan kerjaan relawan. Tapi kalau kita mau bikin hipotesa itu murni menurut saya faktor yang paling besar karena sosoknya. Nah, karena sosok yang memang ada itu. Nah, relawan ini kan tadi seperti dikatakan Bung Emmanuel, kita mengkomunikasikan apa yang kita anggap baik. Kemudian tentu kalau kita lihat di percakapan di sosial media misalnya ada saling serang sana sini, yaitu saling bersaut-sautan untuk memberikan jawaban terhadap serangan itu. Nah itu kan menurut saya relawan lebih pada untuk menjaga ya dan kemudian mensosialisasikan program-program dan apa yang sudah dikerjakan oleh orang yang diusung itu, bakal capres itu di segmen yang mana dia bisa. Nah kebanyakan itu kan kerjanya lebih pada di percakapan sosial media. Ini para relawan ya? Para relawan. Nah kan jarang sekali misalnya ada, tapi menurut saya jarang sekali karena itu cost-nya besar sekali. Kalau kerja langsung turun ke bawah, door to door. Itu kan pola kerja itu kan jauh lebih mahal. Nah sebenarnya karena itu wilayah relawan ini juga terbatas. Terbatas. Nah karena itu survei-survei ini kan capture hari ini. Ya. Nah karena dia capture hari ini nanti kan tentu ada berjalan seluruh sistem bekerja. Nah untuk memenangkan calon itu. Nah karena itu pahamin saja bahwa relawan ini adalah warna hari ini. Ya. Nah warna hari ini yang bisa jadi relawan ini hadir karena dia melihat figurnya sudah dianggap cocok. Nah saya misalnya ya, kami lah di kolaborasi misalnya mengatakan bahwa figur ini cocok, figur ini layak. Nah figur ini layak dan cocok itu dia sudah punya kekuatan elektoral sendiri. Ya. Sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa elektoral itu ada karena kontribusi karena relawan. Jadi itu menurut saya sulit untuk menjawab. Menurut Anda sosoknya memang sudah punya modal, kemudian relawan mencoba meningkatkan itu, mencoba untuk memperluas. Coba lihat ya, coba kita lihat. Keterkenalan terlebih dahulu. Kita lihat. Figur itu kan figur yang sudah kemudian menjadi pesona publik. Kalau kita menggunakan ada figur, kemudian memunculkan pesona, kemudian menjadi idola. Ya. Baik Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies yang top 3 itu. Ya. Kemudian ada di bawahnya lagi, ada Ridwan Kamil, ada Ahy dan lain-lain. Itu kan kemudian sudah menjadi idola publik. Nah kemudian ya ketika menjadi idola publik ini kan relawan itu kan menjaga itu. Yang kedua relawan juga bisa menjadi bagian dari euforia itu. Ya. Nah ini yang dibilangkan itu supaya dia berdengung. Supaya tidak, karena kalau euforia publik ini juga enggak kita jaga, itu kan bisa turun dia. Ya, setidaknya popularitasnya bisa turun gitu ya. Bisa turun. Nah karena itu dalam konteks politiknya, politik elektoralnya, relawan itu penting juga. Nah kepentingannya di situ. Tadi kita bicarakan relawan substannya sebagai bagian dari aktor-aktor demokrasi. Nah itu kira-kira menurut saya. Oke, untuk Mas Ebenezer, saya mau minta tayangkan karena terakhir kapan tuh pernyataan Pak Jokowi yang mengingatkan, ini kan ada Jokowi mania. Pak Jokowi mengingatkan Ojo Dumeh terakhir ya, pertama di Projo Ojo ke Susu yang pertama, kemudian Ojo Dumeh di HIPMI juga mengingatkan bahwa jangan hati-hati nanti Pak Jokowi nanti yang didemo padahal relawan yang minta. Kita tampilkan pernyataan Pak Jokowi kalau bisa sambil kemudian saya minta Mas Ebenezer untuk menjawab. Ini kan sebenarnya relawan Pak Jokowi kalau berdasarkan hasil hasil pendapat dari para ahli politik juga, para pengamat politik juga bahwa fenomena relawan ini betul muncul di saat Pak Jokowi ya 2012 betul ya. 2012 saat di Gubernur DKI Jakarta, kemudian 2014 untuk periode pertama ya, periode pertama. Ini kan ada pesan dari Pak Jokowi, katanya ya, saya tahu relawan Jokowi termasuk seknas Jokowi ini seksi, saya pasti akan ditarik sana sini kemari oleh para calon yang mau
yang ingin mau pada pemilihan presiden 2024 akan menjadi rebutan banyak pihak untuk didekati. Kenapa begitu? Karena relawan telah terbukti bisa mengantarkan saya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Ini pesan dari Pak Jokowi. Tapi Jokman tetap ya? Jokman gini, presiden ini kan sangat demokratis ya. Sosok yang sangat demokratis. Kebetulan pernyataan ini saya hadir acara itu di Sahid. Kemudian acara soal Ojo ke Susu juga yang di Magelang, saya hadir di arena itu. Projo ya? Oh, di acara Projo. Beliau memang menyampaikan itu saat itu, kebetulan ada saya waktu itu ya, yang dilarang itu kan Projo. Nah, Joman sih kan boleh. Karena dia bilang, walaupun orang yang kita dukung itu ada di sini. Nah, saya yakin sekali Anda menangkapnya yang dilarang itu Projo, bukan Jokman? Yang Jokman kan enggak, gitu. Karena itu acaranya Projo, yang dilarang Projo. Gitu loh. Nah, saya tidak dilarang, ya saya tetap berjalan. Gitu. Karena gini, kita ini kan sudah lama yang melakukan declare Ganjar Pranowo Presiden 2024. 2021 Anda ya? Kenapa? 2021 ya? Iya. Pertama-tama yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo Presiden ya kita. Jokowi Mania, akhirnya kita bikin sayap namanya JP Mania. JP Mania itu Ganjar Pranowo Mania. Nah, soal tadi pertanyaan tadi, apakah ada pengaruhnya dampak elektabilitas Mas Ganjar yang diberikan relawan? Ada. Ada ya? Anda bisa mengklaim ya? Kalau tidak kan mungkin tidak. Kayak gini, kayak kita saya ya, khususnya saya dan Joman dan JP Mania, ya tadi kawan-kawan mungkin Andi ini mungkin ya, karena fokusnya Jakarta, ya tadi yang dia kawal ya gagasan-gagasan atau program-program yang dikerjakan Gubernur DKI Mas Anies khususnya. Karena saya punya tugas kita sebagai relawan ideologis atau relawan organik yang tidak mungkin mau mengkhianati apa yang sudah kita jalankan. Misalnya kayak tadi kita di Indramayu. Di Indramayu itu ada ribuan petani yang mendeklarasikan Ganjar sebagai presiden. Itu tanggal berapa itu saya masih ingat. Itu kita deklarasi di sana. Kedua kita juga deklar di Larantuka NTT. Lantas kita deklar juga di Padang Sumatera Barat. Dan dampak dari semua yang kita deklarasi itu kecenderungan elektabilitas Mas Ganjar itu selalu naik. Setidaknya dari carta politika ya, Mas Yunarto. Selain dari carta banyak gitu. Kita lihat, saya coba ngecek kawan-kawan saya. Carta politika coba menangkap terakhir ya dirilis ya 2 atau 3 hari lalu setelah Projo ya, apa acara Projo itu kemudian ada naik kan, kenaikan terhadap Mas Ganjar elektabilitasnya. Dan itu diakui Toto kan, bahwa carta politika. Dari carta politika Toto. Itu kawan saya itu. Jadi dia sampaikan dampaknya bagus realnya. Ya sudah. Artinya ya relawan itu punya kontribusi menurut Anda. Dan itu diakui presiden kok. Relawan punya kontribusi besar terhadap proses presiden 2 kali jadi itu. Ya, Presiden menyatakan itu. Itu Presiden bilang gitu. Nah, Mas Umam ke Anda satu poin pertama adalah mengenai tadi ceruk Jokowi, relawan Jokowi ini, sebentar ya Bang Andi ya. Jokowi ini kan besar sekali dan tadi Pak Jokowi juga bilang begitu ya. Ini bisa jadi menjadi rebutan dari mereka yang mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu masuk akal secara elektoral, hitung-hitungan elektoral menurut Anda? Ya, make sense. Karena begini, tadi disampaikan statement dari Presiden Jokowi berhasil mengantarkan 2 periode Presiden Jokowi. Ini kalau misal statement dari Presiden diajukan ke Bung Saleh Daulay bisa dikoreksi lagi ini. Karena yang mengantarkan bukan relawan tetapi partai politik. Nah, itu sebenarnya di level ini kita tidak ingin membenturkan antara konteks peran relawan dan juga partai politik. Tetapi ini asbabul wurudnya ya, jadi proses terjadinya kausalitasnya. Itu kan kemarin ada satu situasi di mana kemudian banyak pihak mempertanyakan apakah betul misalnya KIB adalah boneka politik istana yang dibentuk untuk memberikan skoci bagi misalnya hadirnya Pak Ganjar yang masih sampai hari ini menunggu restu langit yang belum clear. Nah, karena kemudian itu disampaikan dan tadi disampaikan Bung Immanuel, Pak Jokowi menyampaikan dalam forumnya Projo, ini yang akan didukung ada di sini. Dan di situ ada Pak Ganjar. Banyak yang menafsirkan itu. Nah, kemudian dalam acara kemarin deklarasi KIB, penandatanganan dan lain sebagainya, ada perwakilan Projo di situ. Kita bukan melihat Projonya, tetapi kehadiran dia itu bukan sesuatu yang sifatnya serta-merta hadir, tetapi ada kalkulasi politik yang matang, dan kehadiran dia dianggap sebagai bentuk dukungan istana terhadap
agenda politik yang tadi misalnya mengusung Pak Ganjar itu. Itulah kenapa yang kemudian kalau mungkin Bung Saleh Daulay merasa ini aman-aman saja. Tetapi misalnya itu direspon oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP. Kita tidak takut kalau misal kehilangan basis pemilih loyal dari para relawan. Artinya apa? Ada concern di situ. Dan itu dikonfirmasi dalam diskusi terpisah saya. Kalau nggak salah dengan Pak Arief Wibowo, salah satu wasekjen di PDIP. Yang dalam bahasa yang mungkin antara guyon tetapi juga ada sentilan di situ. Apa itu? Ya daripada kemudian fokus dengan relawan, mendingan relawan jadi aja partai politik. Ya artinya kan ini kan ada sesuatu yang terusik. Apa yang terusik? Ada tekanan publik yang kemudian disimbolisasi oleh kawan-kawan dari elemen relawan ini yang mencoba untuk memberikan dorongan, pressure, meyakinkan kepada elemen tertentu yang kemudian diminta, ya partai politik tentunya, untuk mengambil putusan yang lebih ya make sense bagi teman-teman ini. Calon yang kami, oleh karena itu kemudian hal inilah yang dianggap bahwa peran dan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan dianggap sebagai sebuah upaya koreksi sekaligus upaya untuk menyeimbangkan, kalau saya istilahkan ya, koreksi atas dominasi elit partai. Jadi tolong dengar kami. Jadi seolah-olah kami ini adalah konteksnya adalah representasi dari civil society, genuine dari masyarakat. Meskipun saya nggak tahu apakah Bang Immanuel dan teman-teman bagian dari elemen agenda itu. Kita minta tanggapan dari Bung Saleh, Saleh Daulay. Mohon maaf, Bung Saleh Daulay sebentar sebelum kita jeda bisa ditampilkan. Ya. Nah, mungkin ada yang mau dikoreksi tadi soal soal KIB, betul dibentuk untuk apa namanya, banyak yang menyebut demikian ya. Ini masih spekulasi. Anda bisa mengkonfirmasi di layar. Jadi penting saya terangkan ya soal KIB ini. Saya dalam proses kelahiran KIB ini beberapa kali ikut berdiskusi di internal partai dan juga lintas partai, dan saya pernah beberapa kali ikut menemani ketua umum ya sebagai ketua fraksi untuk berdiskusi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu pun misalnya indikasi bahwa ini adalah dibentuk untuk memuluskan seseorang atau sosok tertentu. Jadi sampai sekarang kita masih terbuka seperti yang saya katakan tadi. Kalau misalnya nanti langsung ditutup seperti itu, kasihan kan Pak Andi tadi. Jangan-jangan Pak Andi ini masih bisa masuk di kita, ya kan? Jangan sampai nanti ada pula upaya-upaya untuk menutup langkah-langkah orang-orang tertentu untuk maju. Tidak ada, nggak ada upaya untuk itu sama sekali. Jadi karena itu saya kira ini masih terbuka. Apalagi sekarang misalnya kalau ada orang yang mau bergabung dengan KIB atau partai yang mau bergabung KIB masih boleh apa enggak? Ya boleh aja. Kenapa tidak boleh gitu? Itu kan artinya ini masih terbuka. Kalau sudah tertutup, misalnya capresnya sudah tertutup, cawapresnya tertutup, ada orang mau masuk lagi nggak boleh lagi, itu namanya sudah tertutup. Ini tidak. Masih terbuka. Di samping itu kami juga sedang bekerja keras untuk mencari calon pemimpin nasional itu, gitu loh. Jadi ini sebetulnya yang perlu dikonfirmasi, jangan sampai nanti menjadi ini liar. Tapi nanti pada suatu waktu ternyata dari masing-masing partai politik dan berdasarkan kompromi dan juga hasil analisis dan juga studi yang dilakukan secara serius, kemudian menentukan salah satu calon, tertentu, lalu mungkin salah satu calon itu adalah yang disebut-sebut ini, itu sebetulnya realitas politik dan yang rasional didukung, bukan karena digiring seperti itu. Kami kan nggak mau juga misalnya KIB ini nanti mengusung calon kalah. Apalagi Partai Amanat Nasional sudah dua kali kami kalah. Siapapun partai apapun yang berkontestasi pasti harapannya bisa terpilih ya. Dalam bahasa orang awam bisa menang begitu ya. Bang Saleh tadi saya coba. Oke, kita jeda dulu ya Bang Saleh ya. Nanti kita lanjut usai jeda, saya janji langsung ke Bang Saleh untuk bisa melanjutkan tadi pendapatnya. Tapi saya mau mau menyampaikan dan menanyakan soal ini. Ada istilah kotel efek ya, efek ekor jas. Jadi tadi Mas Umam bilang bahwa kadang-kadang yang terjadi adalah figur kemudian memberikan insentif elektoral kepada partai yang mengusung. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah ini para relawan, ini apa yang bakal terjadi kira-kira di pemilu 2024? Kami bahas selanjutnya di Forum Christian sesaat lagi.